Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melaksanakan pembukaan acara pelatihan pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint 2013. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati di sini Pak Nasir, Pak Jailani, Bu Dahlinar, Bu Kartika, Bu Kartina, maaf, dan fasilitator kita, Ibu Eli Pasaribu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk hadir pada kegiatan Zoom meeting ini. Bapak dan Ibu, kami ingin menyampaikan sedikit latar belakang bahwa alhamdulillah dari Sumatera Utara direkomendasi untuk mengikuti kegiatan di Direktorat Kementerian Agama, itu mewakili provinsi kita adalah Ibu Eli Pasaribu. Pesertanya Bapak Ibu hanya satu provinsi, satu peserta. Jadi alhamdulillah dan kita bangga sekali bahwa salah seorang teman kita yang aktif juga di AKPAI direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan di sana. Dan kegiatan itu Bapak Ibu ada 3 level. Jadi kami ingin sampaikan supaya kita bisa mengikuti nanti langkah-langkah berikutnya. Ini baru level 1 Bapak Ibu. Jadi dan alhamdulillah yang tertarik sudah ada sebanyak 22 orang. Dan mudah-mudahan nanti yang mungkin ada kendala sedikit, nanti kita akan mungkin bantu pelan-pelan karena kendalanya adalah di kapasitas laptop yang bersangkutan. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah kalau tidak salah ini adalah level 1 dan beliau diberi tugas untuk diseminasi, untuk menyebarkan kepada kita. Jadi kami berharap Bapak Ibu, kita yang ada di minimal yang ada di Zoom meeting ini nanti bisa mengikuti, ya nanti materinya akan disampaikan oleh Bu Eli Pasaribu, agendanya apa saja selama beberapa hari ini, dan tugas-tugas insya Allah nanti kita akan bantu. Dan saya merasa berterima kasih Bu Eli sudah memberikan kepercayaan kepada AKPAI. Ya, mudah-mudahan kita sampai kepada level 3 karena kita harus mengupdate terus ilmu pengetahuan karena kita mudah-mudahan masuk di bertekad untuk menjadi guru yang profesional. Saya kira Bapak Ibu kita lebih kepada pengantar saja bagi saya dan kemudian nanti saya silakan ke Bu Eli untuk menyampaikan materi dan juga menyampaikan langkah-langkah berikutnya dan setelah itu kita langsung aja nanti tanya jawab ya. Setelah itu dijawab oleh Bu Eli, setelah itu nanti kita tutup dengan baca lafaz hamdalah, kemudian kita bisa kembali beristirahat. Saya kira demikian, terima kasih. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bu Eli untuk menyampaikan langkah-langkah dan bahan-bahan apa saja yang harus kita ikuti. Terima kasih pada Bu Eli, waktu dan tempat kami persilahkan. Zoom, Bapak Ibu Guru PAI yang sangat hebat. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang saya ingin ucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Taufik yang actionnya langsung gerak gitu ketika saya curhat, Pak saya harus diseminasi nih gimana gitu. Dan beliau menyarankan beberapa hal, terjadilah ini gitu ya. Kita sempat panjang bercerita
intinya bagaimana supaya apa yang saya dapat dari workshop direktorat bisa tersalurkan kepada Bapak Ibu Guru PAI. Kemudian ini adalah sebenarnya kesempatan yang luar biasa ya, dimana kita hari ini kan di rumah aja, jadi tidak ada salahnya kita menambah pengetahuan dan mengembangkan diri, kemampuan profesional kita dalam bidang ini. Nah, guru PAI itu nggak boleh gaptek, bahaya kalau misalnya guru PAI itu gaptek. Saya ingat dengan dosen saya waktu beliau mengatakan begini, tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah guru yang tidak punya banyak metode, artinya guru yang tidak kreatif. Jadi salah satu video pembelajaran ini hanyalah salah satu, bukan berarti yang terbaik. Bapak Ibu tetap bisa memilih yang lainnya, metode apa yang cocok. Tentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Saya sedikit share screen ya. Bapak, saya jadikan host dulu biar saya bisa share screen. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Nampak ya? Nampak ya, Pak? Nampak, Bu, nampak. Nampak ya, Pak? Sudah nampak, sudah nampak. Sudah, oke. Ya. Sebenarnya saya sedang ngajari ikan berenang ini. Bapak Ibu pasti tidak asing dengan PPT. Bedanya adalah mungkin yang biasa kita gunakan itu tidak input suara atau hanya kita men-share-nya itu harus pakai infokus gitu biasanya. Nah, ini lebih dikembangkan lagi di mana kita masukkan animasi, kemudian kita masukkan suara. Nanti akan ada session di tugas berapa gitu. Kita buat skripnya. Jadi ketika kita masukkan suara itu kita udah nggak terbata-bata. Kita ikuti aja skripnya itu. Ini ya latar belakangnya. Menurut saya sih, kalau menurut Bapak Ibu mungkin lebih dari ini mungkin ya. Pertama adalah karena kita di rumah aja, jadi ini kesempatan yang bagus sekali. Bisa tetap belajar walaupun di rumah. Kemudian memanfaatkan waktu luang untuk meningkatkan kualitas sebagai guru PAI. Kemudian hasil workshop ini bisa diupload ke YouTube. Nah, seperti Pak Jelani, ini nanti bisa hasil dari workshop ini atau ke media lainnya sebagai bahan ajar kepada siswa. Jadi kalau misalnya gini Pak Taufik, kita ada beberapa peserta, kemudian kita bagi materi masing-masing yang tidak sama materinya, ini bisa kita sharing ke kawan-kawan. Misalnya kita lagi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, kepada siswa, kita bisa share video kawan kita. Jadi kita saling melengkapi. Jadi satu buku itu nggak perlu kita semua yang tampil, tapi kita berbagi. Nah, di direktorat juga seperti itu. Kami dibagi materinya, dan mereka yang tentukan. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa tentukan bebas. Yang penting jangan tumpang tindih. Artinya, misalnya Ustadz Nasir Kotok tadi pilih materi husnuzon gitu kan. Nah, yang lainnya coba dikembangkan lagi. Kalau Bu Kartini ya Bu Kartini iman kepada hari akhir. Saya sudah lihat itunya. Kemudian, nah ini sebenarnya saya sangat terima kasih sekali Bapak Ibu mau bergabung di sini. Sebenarnya tugas saya untuk diseminasi media pembelajaran ini ya sebagai tugas di level 1 ya. Jadi artinya ada kewajiban bagi saya untuk ilmu ini tidak mandek di saya, atau tidak hanya saya yang menggunakan, tapi Bapak Ibu bisa mengembangkan. Nah, saya pikir kalau PPT Bapak Ibu sudah lebih mahir lagi, sudah bagus-bagus ini. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 8 materi nanti. Ya, ada 8 materi.
Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah bisa langsung ke materi 6, misalnya, kalau efek animasi saya pikir di PPT yang lain juga sudah ada ya. Hanya di 2013 ada penambahan yang lebih ini lagi, itu kita bisa pelajari satu persatu efek animasinya. Jadi kalau pengenalan template ini pasti sudah, kemudian menyusun konsep input materi ini pasti sebelum kita membuat PPT pasti sudah ada di kepala kita atau kita oret-oret gitu, misalnya slide pertama apa, slide kedua apa, slide ketiga apa gitu. Nah kemudian insert icon picture. Ini untuk gambar ini nanti kita akan bagi di mana ada gambar yang gratis. Jadi kalau misalnya kita masukkan picture atau gambar ke dalam slide, misalnya itu kita ambil dari Google, bukan yang gratisan, kita harus tetap mencantumkan sumbernya. Sumber itu nanti diletakkan di bawah gambar. Gitu. Misalnya kalau tentang ini demokrasi gitu kan, terus kita share foto tentang musyawarah. Nah, itu diambil dari mana? Tapi nanti kalau fiturnya itu, oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita tadi sudah sampai di poin 3, insert icon dan fitur. Nanti ada icon yang gratis itu nanti di prepic.com, itu biasanya gratis, kita bebas. Untuk template juga di situ ada, misalnya backgroundnya mau kita ganti slide masternya mau kita ganti di prepic.com itu dia gratis. Terus untuk gambar, nanti di gambar ini akan ada tata cara bagaimana menghapus background secara online. Jadi kita yang tidak paham dengan Photoshop itu bisa kita hapus bagian belakang. Secara offline juga nanti akan ada video pembelajarannya. Kemudian ada yang keempat, materi keempat nanti editing teks dan gambar. Nah, nanti kita juga pakai aplikasi Lightshoot, Pak. Nanti ada, kita download aja dari Google Lightshoot. Jadi Lightshoot itu misalnya kita mau mengambil satu ayat, itu kita tinggal sorot aja. Ya seperti print screen. Kalau di handphone namanya screenshot gitu. Itu bisa kita tinggal sorot aja, kemudian nanti dia jadi gambar. Jadi lebih mudah gitu. Kemudian yang kelima memberi efek animasi. Ya. Ini memberi efek animasi, nanti ada banyak pilihan animasi seperti ini ya, di animasi ini. Nah, di sini nampak ya Bapak Ibu ya, saya tunjuk di bagian atas. Nah, ini juga bisa dipilih. Ini tidak aktif karena tidak ada yang saya aktifkan, akan jadi aktif dia. Ini juga lebih banyak. Ini animation. Nah, kemudian yang keenam adalah menyusun skrip. Menyusun skrip itu nanti ada notes di sini di paling bawah. Bapak Ibu lihat ya kursor saya ya. Nah di sini note. Nanti kita naikkan ini ke atas. Kita naikkan ke atas. Di sini skripnya lah kita buat. Skrip itu seperti naskah yang akan kita sampaikan. Misalnya dengan bahasa Assalamualaikum anak-anak gitu kan, apa kabar hari ini, sebelum belajar kita berdoa dulu ya, bisa kita masukkan di sini agar ketika perekaman suara kita nggak kikuk atau salah atau mikir gitu, jadi kita lancar ngomongnya ya. Kemudian record voice dan insert audio. Record voice, misalnya kita ada satu ayat yang mau disampaikan, nanti ada link yang harus kita nggak download sih secara online, itu everyayah.com. Nah, jadi setiap ayah gitu ya, setiap ayat maksudnya everyayah.com. Nah di situ kita tinggal ambil ayat apa yang mau kita bacakan gitu. Jadi dia per ayat itu. Nah itu muncul, itu bisa di-download. Nah setelah di-download baru kita bisa masukkan ke bagian perekam suara ya. Insert, ini dia insert ya. Insert, kemudian audio di sini. Ini ada audio. Nah, audio ini ada dua, ada record audio dan audio on my PC. Audio on my PC itu berarti kita mengambil
suara yang sudah direkam. Sementara record audio ini kita langsung record. Dia akan muncul seperti ini nanti. Bapak Ibu siapkanlah headsetnya. Terus direkod, ini untuk memulainya, itu baru kita okekan. Terus nanti skripnya ini kita munculkan aja skripnya, kita tinggal baca. Ya Bapak Ibu, kemudian bisa juga kita masukkan misalnya musik latar. Itu Benson ya, di benson.com itu juga gratis. Kita mau suaranya yang misalnya tenang, kemudian kalau untuk anak SD sebaiknya suaranya ceria. Kebetulan di sini kita SMA dan SMK, kita ambil suara yang lebih sedikit dewasa mungkin ya, kemaunya anak-anak gitu. Jadi ada musik pengiring latarnya. Nah, musik latarnya ini juga kita bisa berhentikan sesuai kemauan kita ketika kita akan masukkan ayat. Nah, nanti kalau misalnya musik latarnya itu dengan ayat bersamaan, kan nggak cocok gitu rasanya kan. Jadi kita berhentikan musik latarnya, baru kita masukkan ayatnya, baru kita bacakan lagi artinya dan maknanya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah export dan publishing. Nah, ini banyak yang kemarin banyak yang kendalanya di sini, ya. Pertama karena animasi yang terlalu ramai, kemudian tidak diikuti dengan, nah di sini dia, misalnya animasi kita buat ini misalnya animasi, nah dia kan seperti ini kan, nah muncul dia, nah di sininya, di sini nanti jangan dibuat on click Bapak Ibu, kita bisa buat on click kalau kita pakai InFocus. Untuk pembelajaran seperti biasa kalau kita diklat-diklat itu kan on click, dia diklik baru pindah ke slide berikutnya gitu. Nah ini nanti pakai after previews, itu semua nanti di situ. Tapi kalau Bapak Ibu ketika materi animasi, efek animasi, ini yang tugas kelima ini bebas animasinya ya, mau pakai on click atau mau pakai after previews. Tapi ketika nanti di tugas 8 ini harus after preview semua. Ya. Udah. Kemudian atau with previews ya. Kemudian ini ada tugas 1. Tugas 1 download agak gampang sekali. Kalau ini kan kita download aja dari template yang sudah saya bagikan di grup materi, di materi pertama, itu di paling atas, itu share template-nya, bisa di-download. Di-download semua juga nggak apa-apa Bapak Ibu, sebagai apa ya, simpanan untuk kita, misalnya bisa memanfaatkan template itu di suatu saat gitu, apabila diperlukan. Kemudian kita pilih template, kemudian save as, gitu. Di save as itu kita kasih diganti namanya. Misalnya ini saya buat nama peserta tugas 1, kemudian temanya apa. Pasti kita sudah ada di pikiran kita ini kita mau tema apa yang menurut kita lebih mampu untuk menjelaskannya. Susun misalnya. Kemudian di save as, buat nama Bapak Ibu. Kemudian tugas 1, kemudian judul dari materi. Kemudian yang sudah di save as ini dikirim kemari. Saya sudah ini ya, sudah buat Google Form-nya gitu untuk setiap tugas. Tapi balik lagi ke yang tadi, Bapak Ibu tidak mesti mengirim tugas 1, 2, 3, 4. Kalau bisa ke 8 langsung itu lebih bagus. Nah, karena saya tahu Bapak Ibu sudah sering menggunakan ini. Tuh. Nah, ikutin aja dulu satu-satu. Kita tunggu sampai tanggal 6 nanti hasil dari video Bapak Ibu kita kirim ke direktorat lah. Jadi berikanlah yang terbaik ya. Barangkali bisa di ini untuk Pak Majalani YouTuber bisa di-share di YouTube-nya, dibagikan kepada guru-guru PAI. Kemudian ini tugas 2, tadi yang tugas 1 cuman pilih template. Tugas 2 kita udah masukkan beberapa kata, ya, power
PowerPoint, kekuatan poin gitu. Artinya poin-poin penting. Usahakan tidak membuat naskahnya panjang di slide-nya. Yang penting-penting aja, mana yang penting. Yang penting itu nanti baru kita di skrip yang panjang Bapak Ibu. Di situ kita jelaskan. Kalau di skrip nggak apa-apa panjang, tapi kalau untuk layar ini, kalau bisa yang poin-poin pentingnya aja. Oke, setelah diisi, seperti Bu Kartina ya, sudah mengisi di tugas 2, itu tentang hari akhir. Jadi poinnya aja, poin-poinnya misalnya kiamat kubro, apa tanda-tandanya gitu. Baru nanti kita tinggal jelaskan di bagian skripnya, di bagian audionya. Kita lanjut ke yang tugas ketiga. Yang tetap setiap dari tugas ke tugas itu di save as, kecuali yang tugas pertama. Tugas pertama kita download kan, apa PPT mana yang mau, background mana yang mau kita pakai, atau slide mana yang mau kita pakai. Kemudian sampai kedua, 3, 4, 5, 6 itu tetap harus save as. Tapi tidak memungkinkan untuk membebaskan Bapak Ibu untuk mengganti PPT, nggak apa-apa. Backgroundnya kita mau ganti, misal, kayaknya kok nggak cocok ya, gitu kan. Kayaknya cocok ini nih, gitu. Nggak apa-apa diganti, nggak apa-apa. Jadi kita bertahap belajarnya. Kemudian yang keempat, tetap save as. Di sini kita sudah mulai mengedit ya. Sudah mulai mengedit. Kemudian tugas 5, itu kalau untuk tugas sampai 4 tadi saya sudah share di grup materi ya Bapak Ibu ya. Sampai 4 saya tunggu dulu, misalnya sudah ada 50% yang mengumpul tugas sampai ke tugas 4, baru kita akan lanjutkan gitu. Tapi kalau ada yang mau lanjut juga nggak apa-apa, nanti saya kasih. Karena ini sebenarnya cukup gampang ya. Ini kemudian yang ke tugas 5 di save as juga tetap harus yang ini untuk memudahkan aja sih sebenarnya. Lanjut ke bagian 8 begitu seterusnya ya. Yang ke-6 tadi sudah ada materinya di sini. Materinya di sini. Nah, ini dia. Ya, menyusun skrip, Dina tugas 6, kemudian record voice dan insert video. Nah, di sini mungkin yang sedikit agak lama itu di 6, 7, 8 gitu. Karena di menyusun skrip itu kan kita mikir kata-kata apa ya yang bagus. Atau kalau Bapak Ibu sudah terbiasa jadi pembicara mungkin gampang masukkan kata-kata yang lebih menarik. Record voice juga mungkin ini nanti akan bermasalah di laptopnya sendiri atau apa, mudah-mudahan lancar ya. Atau caranya untuk record voice ini juga bisa diedit nanti Bapak Ibu. Misalnya kita pas udah ngerekam ada kata gitu kan. Nah, itu mau kita hapus, itu bisa. Yang terakhir adalah export. Ya, ini export. Jadi seperti ini dalam bentuk zip. Diikutin tata caranya biar supaya ini lebih ringan ya, tidak terlalu besar. Ini sudah dalam bentuk video. Ya, sudah dalam bentuk video. Saya akan sedikit tampilkan yang hasil dari kemarin. Halo anak-anak. Pelajaran pendidikan agama Islam dan tapi jika ini bermanfaat untuk kamu sebagai penambah wawasan dan memperbaiki akhlak, kamu wajib mempelajarinya. Profil saya ada di belakang slide ini ya. Belajar
pentingnya syaja'ah dan jujur, serta hikmah apa yang bisa diambil dari kalimat syaja'ah dan jujur. Setelah mendengar kan kamu bisa menjelaskan mengenai syaja'ah. Kita lanjut ya. Oke, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan seperti itu, nanti hasil videonya barangkali Bapak Ibu bisa lebih bagus dari itu. Karena kemarin juga ngerjakannya kejar tayang, di mana kami harus dari tugas 1 sampai 8 itu harus dikirim. Nah, kalau Bapak Ibu bisa langsung ke tugas 8 nggak masalah gitu. Nah, karena sudah terbiasa pakai PPT ya. Ya. Mungkin kira-kira ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke Pak Taufik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Kita mungkin langsung saja ya, Bapak Ibu. Langsung saja kami persilakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami persilakan Bapak Ibu. Pak Jelani, Nasir, dan Bu Kartina, silakan. Baik Bu, saya yang bertanya pertama kali. Kalau kita menggunakan video atau recording seperti yang telah Ibu tampilkan tadi, kalau di PowerPoint dia ada pembatasan menit atau tidak Bu? Atau misalnya kan dia bisa dibuat rekaman video atau suara menitnya sekian-sekian menit gitu, atau bebas gitu kan? Nah, terima kasih Bu. Kita langsung jawab atau kita kumpulkan dulu? Langsung aja. Langsung jawab ya. Langsung aja Bu. Iya. Tidak ada batasan waktu Bapak. Nah, tidak ada. Tapi karena memang ada yang di menit 1 menit berhenti gitu kan. Nah, untuk mengakalinya kita bisa masukkan dalam satu slide itu, kalau yang punya saya itu ada sampai 4 suara. Ya, ada 4 suara. Pertama suara saya, kemudian suara latar, kemudian ayat. Nah, itu tidak jadi satu. Jadi nanti gambar toanya itu biasa ada gambar toanya ya Bapak Ibu ya. Di samping itu kita bisa singkirkan aja gambar toanya sampai keluar slide, nggak apa-apa. Nah, itu nanti sampai 4 gitu. Bisa. Pasti ukurannya juga lebih besar ya. Iya. Oke, ada lagi Pak? Ya. Mungkin saya Bu Eli, tadi saya masih belum apa ya. Ya, saya masih belum paham masalah kendala yang saya alami tadi malam itu. Saya kan Windows 10. Ya, saya Windows 10 dan kami coba tadi malam untuk menginstal. Tapi kami diarahkan untuk membeli 356 itu. 356 itu. Jadi mohon diulangi kembali Bu, bagaimana tekniknya untuk menginstal apa yang tadi malam, Office yang tadi malam itu. Iya, terima kasih Pak Taufik. Kalau nginstal printer saya masih bisa kalau nginstal. Tapi kalau udah nginstal MS saya juga masih belajar. Jadi apa kendalanya kadang nggak ketemu. Makanya kegiatan kita ini sudah terinstall minimal MS Office 2013 gitu. Ya, jadi karena juga saya bukan orang IT, ada baiknya dibawa ke yang ahlinya saja lah Pak. Nanti saya ajari dari sini malah entah gimana gitu. Ya, jadi sebagai atau Pak Ahmad Jelani sebenarnya bisa nginstal nih guru Pak. Ya, jadi gini. Jadi Pak Jelani, ya saya kan Pak Jelani, laptop saya kan mohon maaf ya, baru beli 3 hari yang lalu. Iya. Jadi Windows-nya itu Windows 10. Ya, udah Windows 10. Jadi file yang tadi malam di-share oleh Ibu Eli itu kami install. Tapi ketika kami install, dia menolak. Jadi diarahkan ke yang yang beli gitu kan. Jadi tadi jam 1 saya ke yang menginstal laptop saya yang paham tentang
komputer. Jadi saya hanya ingin mungkin dari teman-teman mungkin ini bisa sebagai pengayaan saja, nanti ada yang bisa membantu. Memang dia bilang begini, Windows saya itu terlalu tinggi kan. Disuruh turunkan katanya. Nah, disuruh turunkan ke Windows 7 katanya. Jadi apa namanya, file yang tadi malam dikirim itu bisa dibaca di Windows Windows 7. Nah, jadi tidak itu yang saya pahami. Jadi saya bilang, kalau begitu solusinya bagaimana Pak? Saya bilang, solusinya katanya lucunya saya disuruh turunkan dari Windows 10 ke Windows 7. Nah, dari 10 dia turun ke 7. Jadi gimana? Bisa Pak? Bisa. Ada istilah yang dia sebut, istilah apa itu, tapi pemahaman saya harus ada sistem katanya yang menurunkan itu katanya supaya bisa membaca yang atau baru saya teringat katanya kita membeli. Nah, tadi malam saya sudah tanya juga dengan asisten Bu Eli kalau membeli itu harganya 300.000 membeli. Nah, jadi mungkin ini sebagai apa aja, sebagai untuk pengayaan, dan saya juga masih bingung ini Bu Eli. Nah, kalau memang katanya diturunkan, berarti saya beli laptop kok. Berarti seolah-olah laptop saya ketinggian. Seolah-olah saya pahami Windows saya ketinggian 10 kan gitu sebagai seorang awam. Tapi nanti ya kita coba lagi, saya akan review lagi dan ini saya sampaikan karena daripada mengganjal kan, saya share mudah-mudahan bisa juga sebagai tambahan bagi kita. Mungkin yang lain, Pak Nasir mungkin ada? Kita masih ada waktu 7 menit lagi. Ayo, apa jawaban Pak Majalan ini? Atau Ustaz Nasir? Oh iya, silakan. Ya, mana tahu ya. Ustaz Nasir. Kira-kira gimana, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak topik itu, apanya gimana Pak, speknya Pak, komputernya? Banyak RAM-nya berapa gitu Pak? Terus juga Core i berapa gitu? Iya ya, saya belum begitu hafal, tapi ya berapa ya? Cuma harga laptopnya ini punya anak, mungkin dari harga bisa ditebak ya. Paling murahnya berapa deh harga laptopnya semalam? Harga 5.500.000. Udah support itu mesinnya. Itu maksud saya. Maaf ya, saya karena nggak hafal itu tadi. Mungkin dengan menyebutkan nominal mungkin bisa support ya. Nah, gimana Pak Nasir? Halo Pak Nasir? Ya. Kayaknya support. Ya Pak. Mungkin saya juga kan nggak paham juga kalau masalah IT secara real ya. Kalau tentang harga dan spek itu gitu. Yeah. Mungkin juga asisten Bu Eli kayaknya sangat paham di situ gitu. Terus kan gini Pak kan. Panggil nih asistennya. Tapi siapa asistennya ya? Siapa ya? Nggak tahu. Terus gini Pak kan, kan saya kan ada juga itu apa namanya? Ada juga PowerPoint berbayar kan, berbayar, yang itu sering digunakan untuk penjualan atau juga corporate gitu, berbayar gitu. Dan tadi ketika saya cek tadi yang dikirim sama Bu Eli tadi kan ada sekitar apa tadi ya? 16 contoh gitu kan, 16 contoh template itu, dan itu ternyata ada beberapa yang belum bersih gitu. Dan ini sepertinya template ini adalah template berbayar. Template berbayar, dan ini berasal dari luar negeri gitu. Dari Zoom gitu kan. Cuman mungkin sama teman kita ini yang guru penemunya ini mungkin dia bagusnya gitu. Dia bisa memodifikasi dari template promo produk gitu kan menjadi sebuah pembelajaran gitu. Maka tadi juga ketika tadi ada yang mau keluar, saya bilang ini sayang kan ini berbayar. Harusnya berbayar kan jadi free gitu kan. Apalagi yang menyampaikan materi kan yang Sumatera Utara gitu kan, yang sudah go nasional lah gitu.
Itu aja mungkin Pak Taufik. Iya, iya. Terima kasih. Oh, ada yang tadi malam, oh, Bu apa mungkin ada Bu Kartina? Kartina. Tadi Tina yang pertama 2007 juga, cuman karena kebetulan adik jurusan komputer, dia punya file untuk yang 2016, Pak. Jadi tadi diinstalnya yang 2016. Kalau bisa nanti saya tanya dia apa bisa di-share ini aplikasi yang bisa nanti biar saya share, Pak. Iya. Saya rasa Ya. yang disampaikan Ibu Kartina Anggreni tadi itu solusi yang paling menarik itu Pak. Jadi disarankan Ibu itu 2016. Karena setahu saya berdasarkan Ini pengalaman. maaf 10 menit lagi katanya tutup ini. Oh iya. Iya. Saya belum 10 menit lagi katanya tutup. Iya Pak ya. Karena Oke, berdasarkan pengalaman kan. Ya. Kalau yang dia spek kita lebih tinggi, dia bisa membaca yang di bawah. Tapi kalau misalnya Nah, kita harusnya kan? nggak bisa membaca di atas. Iya. Tapi berdasarkan pengalaman Pak Iya. Taufik tadi terbalik pula. Nah, iya. Sudah tinggi disuruh ke bawah. Makanya saya kurang paham. Jadi gini, punya- kemudian tadi malam ada yang bertanya Bu Edi. Ini file-file itu untuk trial atau untuk selamanya katanya? File yang tadi Mana ini, Pak? yang tadi malam Ibu kirim kan, Ibu Pak Khairuddin yang dari Tanjung Balai bertanya, apakah itu nanti terus apa namanya ya? Itu office-nya itu hanya untuk berapa bulan dipakai untuk seterusnya? Oh, seterusnya, Pak. Oh, untuk seterusnya. Oh, iya. Iya, seterusnya. Tapi sebenarnya balik lagi ke kita sih ya. Kita mau pakai yang mana gitu. Kalau misalnya keputusan tetap di kita, kalau misalnya gara-gara ikut workshop ini terus kita ganti ke Office 2013, kemudian ke depannya akan kita ganti, ya itu bebas-bebas aja. Iya, iya. Cuman itu Konsep tadi persyaratan ikut workshop ini minimal MS Office-nya 2013 gitu. Iya, iya. Istimewa ini peserta workshop hari ini sebenarnya ada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang sudah direvisi Desember 2019 kemarin. Kita udah dapat duluan kan jadinya. Iya, Gitu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi ada lagi Pak Jelani, Pak Nasir. Jadi saya kira Bapak Ibu Halo. kita cukupkan lah ya, Pak Jelani, Halo. Pak Nasir. Kita cukupkan ya. Baik, Bapak Oke, Ibu siap. sekalian, terima kasih kami ucapkan khususnya kepada Bu Eli. Mudah-mudahan ini merupakan pertemuan kita yang yang memberikan semangat dan motivasi, dan insya Allah ya, kita bisa menyelesaikan untuk level 1. Dan saya berharap Pak Jailani, Ibu Kartika dan Pak Nasir minimal nanti segera menyelesaikan tugas-tugas di level 1 supaya nanti kita bisa membantu Ibu Eli bisa nanti ke level 2. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Mohon izin kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.